teman-teman, kita minum dulu. Saya lagi di Paschal Hyper Square ini, menikmati suasana malam. Saya ingat kata Ian kemarin, kalau kita ngumpulin uang gitu, tapi kalau udah tua, uang udah banyak, kita duduk di kursi roda, duit banyak, mau apa enggak? Saya juga, teman saya ada nanya, kamu misalnya uang banyak tapi sakit, atau nggak punya uang tapi sehat, pilih mana? Iya bener gitu Om Jakral, kita milihnya yang sehat dan duit banyak. Di video saya tentang bagaimana cara kita kaya di hari tua, caranya salah satunya kita cari uang di masa muda, baik mau pakai profesional artinya kerja begitu, ataupun misalnya jadi pengusaha kayak Om Irawan, bebas-bebas saja, itu sesuai dengan panggilan jiwa masing-masing. Cuman saya ingat kata Warren Buffett, kekayaan itu bisa dibagi menjadi 4. Pertama itu kekayaan finansial, artinya uang. Kemudian yang kedua itu waktu. Kemudian yang ketiga itu status sosial. Kemudian yang keempat itu kesehatan. Jadi uang, waktu, status sosial, kesehatan, kereta lewat. Ini di belakang Paschal Hyper Square itu ada rel kereta, ini stasiun Bandung di sana tuh. Gitu ada gitu. Jadi ada 4. Kita nyari uang sewajarnya, tapi kira-kira cukup sampai kita, kalau saya sih mudah-mudahan sampai kematian saya uang itu cukup gitu kan ya. Saya ingat soalnya kalau kita nyari uang sampai sakit itu, ingat kata Bob Marley, banyak orang di dunia ini yang katanya sebenarnya mereka itu sangat miskin. Yang mereka punya, aduh berisik banget ini, yang mereka punya itu hanya uang. Mereka nggak punya hal lain, uang aja yang punya. Pengetahuan nggak ada, yang lain nggak ada, kesehatan kurang gitu karena udah capek kerja gitu. Jadi kita nyari uang itu dengan sewajarnya begitu teman-teman ya. Karena kalau kita nggak kontrol, maka ya kita di hari tua mungkin duit banyak tapi sakit-sakitan, akhirnya ngerepotin anak-anak, ngerepotin keluarga, padahal bukan itu tujuannya gitu kan. Di video ini saya pengen sampaikan ada triknya bagaimana kita bisa kaya di hari tua. Triknya yang pertama adalah kita fokus ke tujuan. Jadi kita disiplin. Kalau kita mau niatnya mengumpulin uang, ya kita disiplin, nyari uang, investasi gitu. Kemudian di kesehatan juga kita, kayak saya suka main drone, sambil main drone olahraga gitu. Jadi yang pertama itu kita harus fokus. Yang kedua, kita jangan banyak pesta, jangan kebanyakan pesta. Di kita itu apa-apa dipestain, sunatan pesta 7 hari 7 malam, kawinan pesta. Tetangga saya ada yang pesta kawinan sama dikasih uang sama orang tuanya 200 juta, ternyata buat sewa gedung, buat bayar ini makanan, buat bayar hiburan, hampir habisnya 500 juta. Akhirnya habis pernikahan boro-boro bisa ada saving, yang ada juga utang. Tadinya biar punya bis nikah itu punya rumah, jadi sampai sekarang udah 2 tahun masih sama mertua begitu. Itu yang kedua, jadi hindari pesta. Nah yang ketiga mungkin ini agak sensi. Yang ketiga itu menurut pandangan saya itu tentukan link circle kita, karena kita gaul sama siapa itu akan sangat menentukan kita kira-kira tujuan kita tercapai atau enggak gitu. Teman-teman kebayang nggak? Jadi kalau kita udah menentukan kita gaulnya dengan siapa, jadi kita akan membatasi silaturahmi. Saya dalam hal ini udah ngobrolin sih, apakah silaturahmi itu perlu sekiranya membawa dampak positif. Jika silaturahmi terus jadi banyak utang, jadi banyak gibah, banyak gosip, itu kata Ustadz pun sebaiknya dihindari begitu. Jadi untuk yang ketiga ini silakan teman-teman komentari, tapi menurut pendapat saya ini penting banget. Jika kita mau fokus ke tujuan untuk kaya di hari tua, kita harus membatasi gaul dengan orang-orang yang senangnya pesta, senangnya nggak mau belajar, senangnya nggak mau usaha, senangnya cuman hal-hal yang sifatnya
nggak membangun gitu, itu sebaiknya hindari bagian itu. Eh, Suhu Misbah silakan beri masukan jika Suhu Misbah nonton sampai akhir, karena saya lihat kebanyakan teman-teman saya kalau nonton video saya itu nggak sampai akhir. Cuma setengah-setengah awalnya doang terus udah. Tapi nggak apa-apa, itu jadi ada 3. Yang pertama itu kita fokus ke tujuan kita, tujuannya mau kaya di hari tua, baik secara finansial maupun kesehatan maupun dari segi waktu begitu. Kemudian yang kedua, kita harus jangan kebanyakan pesta, dan biasanya pesta-pesta ini dipengaruhi sekali oleh kondisi lingkungan. Makanya yang ketiga, saya sih menyarankan dan mengaplikasikan untuk diri saya sendiri, saya akan menghindari kebanyakan gaul dengan orang-orang yang kurang membawa dampak positif, begitu kira-kira. Ya begitulah teman-teman, monggo beri masukan. Ini kalau teman-teman lihat kaos saya, ini Taylor Swift. Ternyata Taylor Swift itu bukan selain penyanyi, beliau juga ini ternyata Taylor, tukang jahit baju teman-teman. Begitu teman-teman, silakan beri masukan dan saya dengan senang hati akan merespon kalau sempat. Makasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.